Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Nusyira Hendriana dengan NIM 12492100086. Saya dari kelas 24C Akuntansi Syariah. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang pertumbuhan masih stabil tetapi belum memuaskan dibanding target ambisius pemerintah. Pertumbuhan ekonomi mengukur seberapa cepat kegiatan usaha dan pendapatan masyarakat meningkat. Kondisi ini memengaruhi usaha kecil, harga barang, dan kesempatan kerja. Dalam video kali ini, saya akan membahas penyebab pertumbuhan belum maksimal, dampak, serta langkah untuk mencapai pertumbuhan yang lebih optimal. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia berada di kisaran 5%, triwulan 2 5,12%, dan triwulan 3 5,4%, menunjukkan kondisi yang stabil di tengah pelambatan ekonomi global. Stabilitas ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia usaha. Namun capaian tersebut masih berada di bawah target pemerintah sebesar 5,3% pada 2025. Selisih sekitar 0,3% memang terlihat kecil, tetapi dalam skala nasional setara dengan ratusan triliun rupiah aktivitas ekonomi yang belum tercipta. Karena itu diperlukan dorongan kebijakan yang lebih kuat agar pertumbuhan dapat meningkat dan manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat. Sekarang kita masuk ke analisis yang paling dalam. Kenapa sih faktor pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini hanya stabil dan belum maksimal? Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama adalah konsumsi rumah tangga yang merupakan faktor utama ekonomi Indonesia. Konsumsi rumah tangga ini masih terus bertumbuh, tetapi tidak sekuat sebelum pandemi. Masyarakat cenderung berhati-hati dalam berbelanja karena harga kebutuhan pokok mulai meningkat dan ketidakpastian global masih terasa. Untuk faktor yang kedua adalah inflasi. Meskipun inflasi dan masuk kecepatan pertumbuhannya dan secepat dengan pertumbuhan ekonomi tidak mencapai target pemerintah. Beberapa investor mendukung ketidakpastian regulasi dan situasi ekonomi global menanam modal yang lebih besar. Yang ketiga adalah ekspor. Kondisi global yang tidak menentu membuat permintaan terhadap barang ekspor Indonesia tidak setinggi sebelumnya. Negara-negara besar seperti China, Eropa, dan Amerika sedang mengalami pelambatan ekonomi, sehingga permintaan impor mereka menurun. Ini berdampak langsung pada kinerja industri di Indonesia. Pertama, dari sisi internal, banyak pelaku usaha menghadapi keterbatasan modal, akses perbankan belum merata, sehingga UMKM sulit berkembang lebih cepat. Lalu ada masalah kenaikan harga bahan baku yang membuat biaya produksi lebih mahal dan mengurangi margin keuntungan. Ditambah lagi persaingan usaha yang semakin ketat, terutama di sektor retail dan makanan, membuat pertumbuhan banyak usaha cenderung melambat. Semua faktor internal ini membuat roda ekonomi bergerak, tetapi tidak bisa berlari sekencang target yang diharapkan. Poin kedua eksternal, yaitu penyebabnya salah satu kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya optimal dalam mendorong investasi dan percepatan produksi, terutama di sektor industri dan pembangunan infrastruktur, sehingga menyebabkan kondisi ekonomi yang melambat juga ikut menekan ekspor Indonesia. Negara-negara besar seperti China, Amerika, dan Eropa sedang mengalami perlambatan, sehingga permintaan barang dari Indonesia ikut turun. Terakhir, investasi asing maupun domestik belum maksimal, karena investor masih menunggu kepastian regulasi dan situasi global yang lebih stabil. Semua ini membuat pertumbuhan ekonomi kita stabil, tetapi belum mampu mencapai target ambisius yang sudah ditetapkan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil tetapi belum mencapai target berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Pedagang kecil masih kesulitan berkembang karena biaya meningkat dan daya beli belum pulih. Sementara mahasiswa dan anak muda menghadapi keterbatasan lapangan kerja yang membuat banyak dari mereka terjebak di pekerjaan sementara atau sektor informal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu mendorong kesejahteraan bagi masyarakat luas. Gambaran ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi terlihat stabil, dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh semua masyarakat. Usaha tetap berjalan, peluang kerja tetap ada, tetapi perkembangannya masih terbatas. Untuk memahami kondisi ini lebih jauh, kami mencoba menggali pandangan langsung dari berbagai pihak, mulai dari pedagang kecil yang merasakan dampaknya di sektor usaha, mahasiswa sebagai calon tenaga kerja, hingga dosen yang melihat kondisi ini dari sudut pandang akademis.
tulisannya Cibairai Hot Jeletot. Oh ya. Nah, Om, di sini aku mau nanya beberapa pertanyaan, boleh? Boleh. Nah, pertanyaannya tuh yang pertama, gimana nih usaha Om? Apa lagi naik atau lagi kurang? Kalau untuk sekarang ya, berarti kan stabil. Stabil. Jadi maksudnya gimana Om, stabil gimana nih? Stabil, jadi pendapatan teh gimana nih? Merata gitu. Iya, rata. Cuman kalau kasih cuaca hujan, pasti turun. Nah, terus sih sama pemerintah gitu dengan adanya usaha Om ini tuh. Kalau untuk dari pemerintah belum sih. Oh, belum. Soalnya dari bahan-bahan sekarang lagi dari model cengeng nasi, jadi mohonlah pemerintah buat untuk harga sembako Nah, terus stabil. menurut kakak apa sih yang menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi di Indonesia tuh masih stabil tapi belum mencapai target pemerintah? Mungkin karena tingginya biaya hidup kali ya, terus akses lapangan kerja juga terlalu sempit gitu dan sedikit susah untuk kita jangkau. Nah, untuk pertanyaan ketiga, program apa atau kebijakan apa yang pemerintah saat ini tuh bisa berdampak gitu bagi masyarakat atau sebagai mahasiswa? Kalau menurut aku, kalau dari segi mahasiswanya dulu, menurut aku dampak yang paling terasa dari program kerja pemerintah itu ada kayak bantuan KIP atau bantuan beasiswa lainnya mungkin. Terus kalau untuk masyarakat kayaknya bantuan sosial gitu. Apa sih yang bakal kakak lakuin gitu untuk terus bisa mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tuh agar bisa lebih maksimal? Nah, kalau menurut aku sebagai mahasiswa ya, kita bisa meningkatkan dari kualitas dari dulu, terus kita bisa meningkatkan kreativitas kita, kewirausahaan kita, dan kita bisa mencoba untuk aktif serta produktif gitu. Walaupun masih menjadi mahasiswa, karena mahasiswa itu kan bisa menjadi agen perubahan. Jadi kita bisa memunculkan ide atau solusi baru dari apa yang kita pikirkan. Apa yang menjadi hambatan percepatan ekonomi di Indonesia? Yang menjadi hambatan mungkin bisa dalam bentuk regulasi yang masih regulasi yang mungkin dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor misalnya. Kemudian juga kalau kita lihat hambatan terbesarnya kesenjangan skill gitu. Kalau kita lihat banyak lulusan program sarjana tapi memang dari sisi skillnya masih kurang atau sesuai dengan permintaan pasarnya, kebutuhan pasarnya.